We have improved many things. That the attitude and the spirit of the team was really good. Sehat. Mudah-mudahan dia mau jadi merah putih. Timnas Indonesia diprediksi bakal punya kekuatan cukup menjanjikan usai hadirnya 5 pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi. Lantas seperti apa formasi ideal skuad Garuda jika resmi kedatangan para pemain keturunan tersebut? Timnas Indonesia sendiri punya agenda cukup padat sepanjang tahun 2023 hingga awal Januari 2024 mendatang. Bahkan Erick Thohir selaku Ketum PSSI, mempersilahkan para pemain keturunan yang ingin memperkuat Timnas Indonesia untuk menghubunginya. Kalau mereka ingin membela Timnas Indonesia, telepon saya. Nomor telepon saya ada kok, ucap Erick. Meski belum ada nama pasti siapa yang benar-benar bakal dinaturalisasi, namun sejauh ini ada 5 pemain keturunan yang sedang jadi sorotan dan dikabarkan segera berseragam Timnas Indonesia. Mereka adalah Emil Audero, Jay Itzes, Rian Flamingo, Tom Haye serta Nathan Choeaon. Andai kelima bintang keturunan tersebut bergabung dengan Timnas, maka kekuatan skuad Garuda sepertinya bakal bisa mengimbangi kekuatan dari Irak dan Jepang. Bedah dinasti formasi Timnas Indonesia bersama 5 bintang naturalisasi anyar, Garuda rasa Eropa. Jika melihat dari materi pemain yang ada saat ini dan kehadiran 5 calon naturalisasi anyar, maka Timnas Indonesia bakal punya banyak opsi di lini pertahanan. Oleh sebab itu, memainkan skema 3-5-2 jadi pilihan terbaik buat Shin Tae-yong demi bisa memaksimalkan kehadiran pemain keturunan. Selain itu, dengan memperkokoh lini pertahanan bakal membuat Timnas Indonesia bisa mencuri poin dan terhindar dari kekalahan saat hadapi tim sekelas Jepang. Dengan skema 3 back, maka pemain yang layak jadi starter adalah Elkan Bagot, Jordi Amat serta Jay Itzes. Elkan Bagot dan Jordi Amat yang sudah punya jam terbang di Timnas Indonesia, tak bakal alami kendala untuk mengawal pertahanan. Sedangkan kehadiran Jay Itzes yang punya postur 191 cm serta tak tergantikan di skuad Venezia musim ini, bakal jadi amunisi tambahan untuk membendung serangan lawan. Ketiga tembok kokoh tersebut akan meringankan tugas Emil Audero sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Kemudian di lini tengah, ada 3 gelandang yang diapit 2 bek sayap. Para bek sayap tersebut bertugas sebagai penyuplai bola ke lini depan melalui crossing serta overlap. Sedangkan 3 gelandang di tengah bakal jadi pengatur tempo permainan, sekaligus menetralisir serangan tim lawan saat counter attack. Untuk posisi ini, ada Shane Patinama yang menempati sektor bek sayap kiri. Sementara Asnawi Mangkualam berada di sisi berlawanan. Pertandingan yang akan berlangsung 2 leg ini menjadi langkah awal Timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Saat dihubungi Z Creators, Mario Rivera selaku pelatih Timnas Brunei menyoroti banyaknya pemain naturalisasi di skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong. Semua pemain Indonesia sangat bagus, semuanya profesional, banyak dari mereka yang dinaturalisasi yang telah bermain di liga-liga penting, bahkan di Eropa, beber Mario Rivera, tim kami harus siap. Untuk pertandingan besar seperti ini, kami ingin memainkan banyak pertandingan di bawah banyak tekanan karena itulah cara untuk menjadi lebih baik, imbuhnya. Saat disinggung mengenai banyaknya fans Timnas Indonesia yang menganggap Brunei sebagai lawan yang tidak selevel untuk Timnas Indonesia, Mario Rivera menyebut para penggemar Timnas sebagai pihak yang terlalu percaya diri. Geng naturalisasi Timnas Indonesia terciduk sedang jalan-jalan di sekitaran Brunei Darussalam. Yang bikin pelatih Brunei ketar-ketir, salah satu pemain naturalisasi, Rafael Struijk justru disangka Ivar Jenner oleh seorang penggemar sepak bola. Para punggawa Timnas Indonesia telah tiba di Brunei Darussalam pada Jumat, 13 Oktober 2023. Keesokan harinya, mereka pun langsung berlatih dan dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong.
Mereka pun langsung mempersiapkan laga melawan Brunei Darussalam yang akan digulirkan pada Selasa, 17 Oktober 2023. Sela-sela mempersiapkan laga melawan Brunei Darussalam, geng naturalisasi Timnas Indonesia terciduk sedang jalan-jalan di sebuah kota di Brunei Darussalam. Mereka tampak selesai ngopi bareng di sebuah kafe di Brunei Darussalam. Sang konten kreator pun menghampiri Sandy Walsh dan ngobrol tentang kondisi cuaca di Brunei Darussalam. Bagaimana Brunei? Very hot ya? Panas-panas, jawab Sandy Walsh. Pelatih Brunei pernah tuding Shin Tae-yong sogok wasit. Sita Susi memanas jelang laga Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dijadwalkan, pertandingan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa 17 Oktober 2023. Pelatih Brunei Mario Rivera pernah menuduh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menyogok wasit saat pertandingan Piala AFF 2022 lalu. Pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera belum menyerah meski timnya kalah 0-6 dari Timnas Indonesia pada laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada Selasa 17 Oktober 2023, Brunei akan menjamu Timnas Indonesia di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Demi lolos ke putaran kedua kualifikasi, Brunei harus membalikkan keadaan. Pertandingan ini bagaikan misi mustahil bagi Brunei lantaran mereka harus menang dengan selisih 7 gol untuk membalikkan keadaan dan lolos ke putaran kedua kualifikasi meski dihadapkan misi maha sulit. Mario Rivera nyatanya tidak berputus asa. Dia masih yakin Brunei punya kesempatan membalas kekalahan dari Timnas Indonesia. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan susah. Tetapi kami ingin mencoba memenangkan pertandingan demi pendukung kami, kata Mario Rivera dalam konferensi pers pasca leg pertama beberapa hari lalu. Menurut Mario Rivera, timnya punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri serta merancang strategi yang cocok untuk mengeksploitasi kelemahan Timnas Indonesia. Kami tidak perlu selalu menyerang dalam permainan karena yang terpenting itu kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia, kami akan selalu mencoba memanfaatkannya untuk meraih kemenangan. Tambahnya. Nathan Choyaon terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia. Nathan Choyaon mengaku senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia tak sabar bermain di depan supporter Merah Putih. Nathan Choyaon sempat datang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, saat Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam 6-0. Di sela-sela kedatangannya menyaksikan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Nathan Choyaon juga diperkenalkan ke Presiden Indonesia Joko Widodo. Pria yang bermain untuk Swansea City direncanakan bakal dinaturalisasi. Nathan Choyaon tampaknya sudah setuju dan prosesnya bakal dimulai secepatnya. Nathan Choyaon mengungkapkan kekagumannya dengan supporter Indonesia. Dia menilai supporter sangat lantang dalam memberikan dukungan. Ya, saya senang, sungguh menyenangkan para fans bersuara lantang. Anda bisa mengatakan bahwa saya menyukainya, kata Nathan Choyaon. Itu adalah sambutan yang hangat dan para fans sangat luar biasa selama pertandingan. Saya tidak sabar menunggu sampai saya bermain di depan mereka, tegasnya. Nathan Choyaon saat ini tercatat sebagai warga negara Belanda. Dia punya darah keturunan Indonesia dan ini adalah rekomendasi dari pelatih Shin Tae-yong. Fakta menarik Ian Maatsen, pemain Belanda berdarah Jawa. Setidaknya ada 5 fakta menarik Ian Maatsen yang akan diulas dalam artikel ini. Sosoknya adalah pesepak bola asal Belanda milik Chelsea FC dan menjadi pinjaman ke Burnley untuk menjalani musim 2022-2023. Alih-alih kembali ke Stamford Bridge, masa peminjaman Ian Maatsen di Burnley bakal diperpanjang. Lantaran dirinya tampil apik di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany dan menjadi salah satu faktor Burnley lolos ke Premier League musim depan usai menjuarai Liga 2 Inggris musim ini.
Terbaru, Ian Maatsen di ambang pintu keluar Chelsea berpotensi kehilangan Ian Maatsen karena hadirnya ketertarikan dari raksasa Liga Spanyol, Barcelona pada Januari 2024 nanti. Barcelona menaruh minat terhadap Maatsen karena kebutuhannya akan pos bek kiri. Blaugrana merasa Alejandro Balde saja tidak cukup dan butuh pelapis. Karenanya, Barcelona menyasar ke Maatsen yang urung mendapatkan banyak menit bermain bersama Chelsea sejak bergabung pada 2018 lalu. Di musim ini, posisi Maatsen makin terjepit karena Chelsea memiliki dua bek kiri senior yakni Ben Chilwell dan Marc Cucurella. Menariknya, sejauh ini sudah banyak pemain Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Ian Maatsen salah satunya. Pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002 ini ternyata memiliki garis keturunan Jawa dan Suriname yang mengalir dalam darahnya. Meski begitu, Ian Maatsen menjalani kehidupan sejak lahir hingga besar di Belanda. Namun sejauh ini tak banyak informasi yang dapat didapat mengenai asal latar belakang keluarga Ian Maatsen yang berdarah Jawa. Selama ini PSSI masih belum mengetahui sosok grade A yang handal ini. Rian Flamingo, pemain calon naturalisasi Timnas Indonesia kepergok perkuat Belanda. Pemain yang dirumorkan masuk proyek naturalisasi Timnas Indonesia yakni, Rian Flamingo kepergok memperkuat Belanda. Sebelumnya Rian Flamingo dikabarkan menjadi incaran Shin Tae-yong di lini belakang Timnas Indonesia. Rumor naturalisasi Rian Flamingo salah satunya dicuapkan oleh Transfermarkt.co. ID pada akhir September 2023 lalu, bahkan Rian Flamingo melalui akun Instagram pribadinya turut menyambar postingan Transfermarkt. Lantas tindakan tersebut makin memperkuat rumor naturalisasi sang pemain yang kini memperkuat Utrecht di Eredivisie Belanda. Namun, berdasarkan pertandingan jeda internasional saat ini, tampaknya usaha itu minim terrealisasi. Pasalnya sang pemain terpantau membela timnas Belanda. Diketahui, momen tersebut terjadi pada fase kualifikasi Euro U21 2025. Rian Flamingo masuk sebagai line-up utama pertandingan Belanda versus Georgia pada Kamis, 12 Oktober 2023. Penggawa Utrecht ini menempati posisi asli sebagai center back de Oranje. Rian Flamingo turut mencatatkan 78 menit penampilan sebelum ditarik keluar oleh pelatih timnas Belanda, Michael Reiziger. Kendati demikian penampilan Rian Flamingo mampu membantu kemenangan Belanda dengan skor 3-0. Catatan tersebut makin memperkokoh de Oranje di puncak klasemen grup C kualifikasi. Adapun bagi Rian Flamingo laga ini merupakan momen yang spesial. Pasalnya pemain berpostur 187 cm sukses mencatatkan debut bersama timnas Belanda U21. Sebelumnya Rian Flamingo hanya menghuni cadangan pada pertandingan kualifikasi Euro U21 lainnya, sebuah catatan yang manis bagi pemain yang saat ini baru menginjak 20 tahun. Diketahui, saat ini Rian Flamingo merupakan pemain debutan Utrecht di Eredivisie Belanda. Namun status Rian Flamingo hanya sebagai pemain pinjaman dari FC Sassuolo, klub Serie A Italia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini akan habis kontrak di Utrecht pada Juni 2024.